Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Deswita Nur Hasanah dengan NIM digit terakhir 041, mata kuliah Ekotoksikologi kelas M04. Di sini saya akan memaparkan materi yang ditugaskan, yaitu mereview jurnal dengan tema pengujian dan manajemen resiko ekotoksikologi. Judul yang saya ambil adalah analisis risiko kesehatan paparan timbal pada air minum masyarakat di wilayah eks erupsi Sunabung, Kecamatan Simpang, 4 Karo. Penulis dari jurnal ini adalah Kayunisa dan Sri Malam Indirawati. Topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode dan hasil, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Dataran tinggi Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu Gunung Sinabung, terdapat satu gunung api aktif. Gunung Sinabung mulai aktif pada tahun 2010 hingga saat ini. Erupsi dapat menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan sekitarnya. Abu vulkanik gunung berapi mengandung logam berat dan zat-zat mikro berbahaya yang bersifat bioakumulasi dan mudah mengendap dalam air. Logam berat tidak dapat didegradasi maupun dihancurkan. Beberapa logam berat pada abu gunung berapi menyebabkan gangguan seperti gangguan pada lingkungan sehingga berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup. Abu vulkanik hasil erupsi yang mengandung timbal terhembus ke atmosfer dan bertahan di atmosfer, kemudian turun jatuh bersamaan dengan air hujan. Timbal masuk ke perairan diakibatkan oleh hujan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Masyarakat sekitar Sinabung mayoritas menggunakan air sumur bor dan mata air untuk digunakan sebagai air yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun syarat kualitas air minum meliputi persyaratan fisik, kimiawi, bakteriologis, dan radioaktif. Syarat tersebut harus memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka air minum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai air yang layak untuk dikonsumsi. Eh, Kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis kadar konsentrasi logam timbal dan tingkat risiko non-karsinogenik pada air minum dari sumur bor masyarakat di Desa Lingga, Julu, Kecamatan Simpang 4. Sisa erupsi yang terjadi 10 tahun lalu menyebabkan timbal yang ada di udara dan permukaan tanah meresap ke dalam tanah dan mencemari air sumur bor masyarakat di Desa Lingga, Julu. Jadi lebih besar kemungkinan masyarakat Desa Lingga Julu terkena dampak oleh paparan timbal pada air minum tersebut. Yang kedua, ada metode dan hasil. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat survei deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional. Lokasi di Desa Lingajulu, Simpang 4, Kabupaten Karo. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga Agustus 2020. Jarak waktunya kurang lebih selama 7 bulan. Populasi subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Linggajulu dengan jumlah penduduk 471 KK. Kemudian ada populasi objek yang digunakan pada penelitian ini adalah sumur bor desa yang digunakan untuk untuk air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas data pemeriksaan laboratorium untuk konsentrasi timbal pada air minum dan data dari hasil wawancara, kuesioner berupa berat badan responder, karakteristik responden, frekuensi pemaparan, durasi pemaparan, dan laju konsumsi.
Pengambilan sampel air dilakukan sendiri dengan mengikuti metode pengambilan sampel air. Sampel air diambil sebanyak 1 botol plastik. Selanjutnya, sampel air yang telah diperoleh dibawa menuju laboratorium. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariate. Selanjutnya ada hasil. Hasil yang diperoleh, hasil uji laboratorium mutu agung yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar konsentrasi kadar timbal pada sumber air sumur bor Desa Linggajulu diperoleh sebesar 0,0012 mg per liter. Sedangkan nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 0,01 mg per liter. Dari pernyataan di atas menandakan bahwa kadar konsentrasi timbal berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hasil analisis data menunjukkan frekuensi jumlah responden berdasarkan kelompok usia terbesar berada pada kelompok usia 20 sampai 36 tahun sebanyak 19 responden. Sedangkan yang terendah adalah kelompok usia 70 sampai 84 tahun sebanyak 3 responden. Selanjutnya, frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin. Presentasi dari jenis kelamin laki-laki sebesar 20 responden dan perempuan 27 orang. Di mana laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Kemudian ada frekuensi responden berdasarkan laju asupan. Laju asupan sebanyak 2-3 liter per hari diisi oleh 42 responden dan dengan laju asupan sebanyak 4-5 liter per hari yakni diisi dengan 5 responden. Sedangkan distribusi responden menurut durasi pemaparan tertinggi berada pada 1-12 tahun sebanyak 36 responden dan yang terendah berada pada 37-50 tahun sebanyak 2 responden. Kemudian distribusi responden berdasarkan berat badan. Jumlah berat badan responden terbanyak berada pada berat badan 53-65 kg yang diisi oleh sebanyak 30 responden. Dan yang paling terendah berada pada kelompok berat 79-89 kg sebanyak 1 responden. Berikut adalah hasil perhitungan intake non-karsinogenik dan RQ. RQ real time yaitu 0,00005 mg per kilogram per hari dan 0,013 yang artinya RQ kurang dari 1, yaitu belum ada resiko kesehatan akibat paparan timbal pada saat ini. Perhitungan dilakukan hingga 50 tahun yang akan datang dengan hasil intake 0,0024 mg per kilogram per hari dan RQ 0,6. Yang dimana RQ kurang dari 1, maka bisa diartikan bahwa belum ada resiko kesehatan akibat paparan timbal hingga 50 tahun yang akan datang dengan syarat variabel penilaian tidak jauh dari range real time. Kemudian ada pembahasan hasil pengamatan dari salah satu pipa air yang digunakan sebagai tempat pengambilan air oleh masyarakat di Desa Lingajulu yang bersumber dari sumur yang sama mendapatkan hasil laboratorium yang menunjukkan konsentrasi timbal di sana sebesar 0,0012 mg per liter. Yang berarti jauh di bawah nilai ambang batas, yaitu persyaratan kualitas air minum, yaitu nilai ambang batas timbal pada air adalah 0,01 mg per liter. Hasil yang diperoleh pun berbeda dengan beberapa penelitian terlebih dahulu, yang dimana kadar timbal pada tanah dan air cukup tinggi karena hasil erupsi Gunung Sinabung yang mengandung kadar logam berat yang tinggi. Paparan timbal menyebabkan beberapa dampak yang cukup serius. Dampak-dampak dari
Paparan timbal diantaranya ada kelelahan, gangguan iritabilitas, gangguan gastrointestinal, gangguan menstruasi, depresi, sulit berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Ada pula faktor yang bisa menurunkan kadar timbal dalam air di antara lain. Yang pertama, pemerintah setempat memfasilitasi penyaringan air sebelum dialirkan ke pipa desa. Lalu yang kedua, air hanya ada 2 kali dalam sehari dan logam berat bersifat mengendap sehingga air yang dialirkan ke pipa sudah lebih dahulu mengendap secara otomatis. Yang ketiga, semakin dalam sumur bor itu kemungkinan untuk tercemarnya timbal dari debu erupsi itu jadi semakin mengecil. Selanjutnya, terdapat beberapa cara manajemen risiko untuk melindungi populasi. Yang pertama, penentuan konsentrasi aman atau C. Yang kedua, penentuan frekuensi pajanan aman atau FE. Yang ketiga, penentuan durasi pemaparan atau DT. Yang pertama, penentuan konsentrasi aman atau C. Apabila karakteristik risiko sulit untuk diubah, maka dapat dilakukan upaya meminimalisir timbal dalam air. Bisa dengan cara penyaringan, perbaikan lokasi, sumber air, dan pemantauan kadar timbal. Dengan persamaan C sama dengan RFD dikali WB dikali TAVG per R kali FE kali DT. Selanjutnya yang kedua, penentuan frekuensi pajanan aman atau FE. Konsentrasi kadar timbal, laju asupan, dan berat badan sulit untuk berubah. Maka dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir frekuensi pemaparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi air. Akan tetapi, pada kasus di jurnal ini, solusi ini tidak terlalu cocok atau kurang cocok dilakukan karena konsumsi air sendiri itu dibutuhkan untuk setiap hari ya. Jadi tidak bisa untuk mengurangi konsumsi air karena itu merupakan kebiasaan kebutuhan sehari-hari. Persamaan dari penentuan frekuensi pajanan aman itu FE sama dengan RFD dikali WB dikali TAVG per C kali R kali DT. Yang ketiga, penentuan durasi pemasaran aman atau DT. Konsentrasi kadar timbal, laju asupan, dan berat badan sulit untuk diubah. Maka dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir frekuensi pemaparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pindah dari tempat tersebut apabila waktu tinggal dan konsumsi air masyarakat sudah melebihi nilai penentuan durasi pemaparan, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan risiko pada masyarakat di lokasi tersebut. Ada persamaannya, yaitu DT sama dengan RFD dikali WB dikali TAV G per C dikali R dikali FE. Lalu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa penelitian ini konsentrasi kadar timbalnya dalam air sumur bor Desa Linggajulu pada tahun 2020 diperoleh 0,0012 mg per liter. Nilai tersebut berada di bawah nilai ambang batas tentang persyaratan kualitas air minum. Rata-rata tingkat resiko non-karsinogenik masyarakat yang terpapar timbal di Desa Linggajulu real time-nya yaitu 0,013. Hasil perhitungan estimasi resiko untuk 10 tahun, 30 tahun, dan 50 tahun yang akan datang berturut-turut adalah 0,12, 0,135, dan 0,6. Yang dapat diartikan pula, paparan dari real time hingga 50 tahun akan datang dengan karakteristik yang jauh berbeda. Maka belum ada resiko akibat dari paparan timbal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.